airnya banjir. Ih. Nah, kita masuk ke dalam sete lama ya teman-teman. Ih, ternyata banyak nyamuk teman-teman di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel Kim Nadi Borneo. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Jadi saya sudah lama ya teman-teman tidak bikin konten, karena lihat di Kalimantan banjir teman-teman. Ini di hutan saya biasanya bikin konten, bikin shelter tuh sudah kebanjiran teman-teman. Karena di tempat saya ini bukan daerah pegunungan, walaupun saya di Kalimantan, tapi di Kalimantan daerah saya ini bukan pegunungan ya teman-teman. Daerah kami ini termasuk dataran rendah, hampir mendekati daerah rawa ya teman-teman. Kalau ingin pegunungan sebelah hulu sana, kalau sebenarnya di Kalimantan ini banyak pegunungan, tapi pegunungannya di hulu sana ya teman-teman, kira-kira 20 km itu sudah banyak pegunungan. Kalau ke hilir sana itu sudah daerah rawa ya teman-teman, daerah yang tidak pernah kering air. Nah, jadi di tempat saya ini di tengah-tengahnya antara daerah pegunungan dan daerah rawa. Kami ini di tengah-tengahnya, tapi di sini sudah termasuk daerah dataran rendah. Kalau hujan setiap hari itu di sini sudah banjir ya teman-teman. Ini hutannya ya teman-teman. Biasanya saya di sini bikin konten yang ada di YouTube itu, konten-konten saya yang sebelumnya itu rata-rata videonya itu saya bikinnya di sini ya teman-teman, karena hanya di sini lokasinya yang pas, lokasinya yang aman. Dan itulah penyebab saya jarang bikin konten. Lama sudah tidak bikin konten ya teman-teman. Jadi ada dua alasan kenapa saya lama sudah tidak bikin konten. Yang pertama, bukan tentang banjir ini aja, bukan tentang banjir ini saja teman-teman, tapi karena di sini kan ini ada pohon karet ya teman-teman. Di sini kalau ada hutan itu pasti ada karetnya. Bukan hutan yang alami, hutan yang tidak terjemah manusia. Di sini hutannya sudah terjemah manusia. Hampir semua hutan yang dekat daerah kami di sini sudah terjemah manusia. Setiap ada hutan ada kebun karetnya. Nah, justru ada kebun karetnya ini teman-teman. Kalau saya bikin konten di hutan yang ada kebun karetnya, takut kan sekarang ini karet lagi mahal ya teman-teman, takutnya jadi fitnah. Nanti saya difitnah mencuri karet orang ya teman-teman. Makanya saya susah mencari lokasi yang aman untuk bikin konten, bikin shelter apalah itu. Karena di sini hutan di sini kan tempat orang bekerja ya teman-teman, menyedap karet. Di setiap hutan-hutan di sini ada karetnya itu. Jadi pas lokasi saya berada di sini, ini karetnya tidak disadap orang, jadi saya aman lah gitu, aman dari fitnah gitu, karena di sini orang tidak menyedap karet. Itu alasan pertama ya teman-teman. Dan karena sekarang ini kan sering getah karet orang itu hilang, dicuri maling lah. Jadi kita daripada kan takut difitnah, lebih baik ya mencari aman-aman saja, mencari tempat yang aman saja. Nah, disinilah tempat amannya ya teman-teman. Tapi sayangnya banjir. Nah, alasan pertama kan tadi karena sulit mencari lokasi yang aman ya. Alasan kedua ini teman-teman, banjir. Karena sekarang ini kan musim penghujan, curah hujan cukup tinggi ya. Setiap hari itu ada 3 kali hujan. Jadi
mengakibatkan banjir. Ini di hutan kami teman-teman, banjir. Ini bukan enggan di sini ya teman-teman, sebenarnya enggan pinggang saja. Ini saya duduk di kayu biar lebih tenang lah. Jadi di sini itu teman-teman bukan daerah pegunungan ya. Kalau hujan terus ya bisa banjir. Banjirnya tuh lama. Itulah yang sulit ya saya bikin shelter. Sebenarnya sih bisa ya kalau pakai tongkat. Tapi sulit juga, banyak sulitnya juga ya kalau berair begini. Jadi di sini itu daerah dataran rendah, bukan daerah pegunungan. Kalau daerah pegunungan itu ada ya teman-teman, di daerah hulu sana sekitar 25 km itu sudah daerah pegunungan, dan di sini sudah termasuk daerah rendah. Kan sungai yang ada di dekat sini kan jalurnya dari pegunungan sana. Kalau di pegunungan sana hujan setiap hari, ya airnya otomatis ke sini lah teman-teman, turunnya ke sini lah, dan sehingga banjir di sini. Jadi di sini itu dataran rendah, dan kalau di hilir sana ya teman-teman kira-kira 15 km itu sudah daerah rawa, daerah yang tidak pernah kering ya teman-teman. Rumah pun di sana itu sudah di atas air lah, pakai tiang yang di atas air. Dan kalau misalnya orang ada kematian gitu, tuh menguburnya terpaksa peti mayatnya itu dinyelamkan karena di sana tidak pernah kering. Nah, begitulah kondisinya di Kalimantan ya teman-teman, khususnya untuk daerah dekat saya gitu. Ini teman-teman, sebenarnya ya takut juga ya teman-teman kalau ada buaya atau ular lah gitu, tapi ya semoga saja tidak ada, semoga saja aman-aman saja. Ini teman-teman, nah ini teman-teman, biasanya jalan ini teman, biasanya saya pergi untuk bikin shelter. Sudah dalam ya teman-teman, dan saya biasanya bikin shelter itu di sana itu, dan di sana situ juga ada. Dan udah berapa shelter ya saya bikin di sini, cuman sekarang sudah hancur ya teman-teman. Dan kalau bikin shelter itu saya tidak saya diamkan, karena saya hancur, karena ini tanah milik orang. Jadi setelah selesai bikin konten saya hancur biar orang tidak marah gitu, karena ini tanah milik orang. Jadi setelah saya hancur, bahan-bahannya itu kadang saya gunakan lagi untuk bikin shelter yang baru gitu. Oke, kita jalan lagi ya ke sana ya teman-teman. Wah, di sini dalam sekali ya teman-teman. Disinilah biasanya adegan saya lewat itu, adegan saya berjalan pergi bikin konten tuh. Jalannya ya dalam sekali, airnya banjir. Ih. Kita masuk ke dalam teman, kita kontrol shelter kita yang belum saya hancur itu, masih ada satu. Oke, karena shelter ini terbuat dari daun nipah, jadi, dan ini juga di semak-semak itu. Ini saya tidak hancur, satu ini tidak saya hancur ya, karena
Oke, di sini biasanya saya bikin sate teman-teman. Di sini ada 3 konten. Saya lupa ya teman-teman, ternyata ada satu shelter yang tidak saya hancur. Shelter yang terbuat dari daun nipah, yang terbuat dari pelapa, yang terbuat dari daun pisang, itu saya sudah hancur. Dan ini satu shelter yang saya lupa menghancur, karena saya kira itu kemarin sudah dihancur, ternyata lupa. Nih, ini pelapa sagu ya teman, saya hancur ini bekas shelter kemarin saya hancur. Tuh shelter yang belum saya hancur. Nah, shelter dari daun nipah ternyata masih kelihatan bagus ya teman. Yuk kita dekat mau lihat. Nah, kita masuk ke dalam shelter lama ya teman-teman. Ternyata banyak nyamuk teman-teman bilang. Sudah, daunnya sudah pada mengering. Oke teman-teman, kita jalan lagi ke sana ya. Cukup sudah kita lihat shelter. Nah, di sini ada lagi ya teman-teman ini. Nih daun pelapa sagu ini saya bikin shelter yang unik dulu, yang seperti mirip mobil lah gitu. Ini pelapa sagunya, dan itu juga sebagian situ. Oke teman-teman, kita jalan lagi. Cukup dalam teman-teman. Di sini bisa mancing ya teman-teman, mancing betok, tapi betuknya masih kecil-kecil. Biasanya saya sering juga sini mancing. Orang-orang juga pada mancing di sini biasanya, tapi karena ini waktu sore ya, jadi nggak ada lagi yang mancing. Oke teman-teman, sampai di sini saja konten hari ini, karena hari ini saya tidak bercamping ya, hanya mereview tempat saya bikin konten, tempat saya bikin shelter. Jadi nanti semoga saya bisa bikin konten lagi ya, kalau bisa sih di tempat lain, dan semoga saja di sini cepat surut, saya bisa bikin shelter lagi. Oke, sampai jumpa di konten saya selanjutnya, dan semoga teman-teman tetap setia bergabung dengan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.